Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah syarat memilih jodoh dari aspek jasmani atau lahiriah. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Amsal pasal 31 ayat 30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kami akan membahas beberapa syarat memilih jodoh yang berhubungan dengan aspek jasmani atau lahiriah. Kami harap saudara-saudari muda mempertimbangkan dan menyelesaikannya satu demi satu di hadapan Tuhan dengan pikiran yang jernih. Saudara-saudari, syarat yang pertama adalah adanya tarikan alamiah. Jika Anda ingin menikah dengan seseorang, faktor-faktor itu sama sekali tidak dapat diabaikan. Kita harus ingat bahwa dalam masalah pernikahan, unsur tarikan alamiah ini harus ada. Seorang dokter dari Misi Persekutuan Amerika yang juga seorang hamba Tuhan pernah mengatakan bahwa tarikan yang timbul secara timbal balik itulah tanda saling mengasihi yang tertinggi. Dan jika Tuhan mengendaki Anda menikah dengan seseorang, masalah tarikan alamiah itu haruslah ada. Bahkan Paulus sendiri dalam 1 Korintus pasal 7 tidak melupakan masalah ini. Setiap pernikahan tanpa tarikan alamiah akibatnya selalu tidak baik. Itu merupakan pernikahan paksaan. Tidak jarang orang hidup bersama jodohnya dengan kesabaran, bukan dengan kesenangan. Jika Anda tidak dapat merasa senang akan kehadiran jodoh Anda, atau kehadirannya tidak menjadi suatu kenikmatan bagi Anda, lebih baik jangan menikah. Sebab di sini kekurangan satu syarat untuk pernikahan, yaitu adanya tarikan alamiah. Yang kedua, harus memperhatikan kesehatan tubuh. Kasih yang besar mungkin dapat melampaui kelemahan tubuh. Itu suatu fakta. Di Inggris ada seorang saudara menikah dengan seorang saudari karena seorang saudari itu tunanetra. Akan tetapi di pihak lain kita harus menyadari bahwa di dalam keadaan yang normal atau biasa, tidak setiap orang memiliki kasih sebesar itu. Jika ada pihak yang tubuhnya selalu tidak sehat, sakit-sakitan, maka pihak yang lain pasti akan mengalami pengorbanan yang amat besar, sehingga dengan sendirinya akan menyebabkan pernikahan itu bisa gagal. Karena itu saudari, kita yakin bahwa dalam suatu pernikahan yang baik, kondisi kesehatan kedua belah pihak harus seimbang. Yang ketiga adalah masalah keturunan. Banyak orang yang pada waktu mudanya berperilaku kurang senonoh atau tidak pantas. Hal ini disebabkan ayah atau kakeknya di hadapan Allah seolah-olah menabur dalam badai, yaitu berperilaku tidak senonoh. Di sini ada masalah hukum keturunan. Keturunan atau generasi kedua atau ketiga akan mewarisi benih-benih jahat dari leluhur mereka. Penaburan yang demikian di satu pihak akan menghasilkan seorang dosa yang sulit bertobat bagi gereja, dan di pihak lainnya akan melahirkan anak yang mutlak berlawanan dengan Anda dalam keluarga. Hal itu mungkin tidak akan terjadi pada waktu Anda baru menikah, tetapi pada masa pertengahan hidup Anda yang terakhir. Pada waktu-waktu itulah Anda akan sangat dipersulit oleh anak-anak Anda. Saudara-saudari, jika seseorang mempunyai kesulitan dalam hal keturunan, namun ia telah menikah, apa yang harus ia lakukan? Ia harus belajar mohon belas kasihan Allah agar dibebaskan dari tangan siasat Allah. Sebab hal itu pun merupakan tangan siasat Allah dan juga merupakan pengaturan Allah.
Ia harus mengharap agar tangan siasat Allah atau tangan pengaturan Allah itu bisa digeser sehingga ia terhindar dari akibat-akibatnya. Yang keempat, kita harus memperhatikan bagaimana sebenarnya keadaan keluarganya. Mengapa? Sebab sebuah keluarga macam apa pasti melahirkan anak-anak macam itu pula. Keadaan sebuah keluarga selalu tercermin pada generasi berikutnya. Saudara-saudari, sebagai contoh, kalau ada seorang saudara atau saudari yang keluarganya setiap hari bertengkar, Anda harus ingat bahwa walau hari ini ia sangat sungkan terhadap Anda, tetapi hal itu tidak dapat diandalkan. Itu hanya berpura-pura atau sebuah topeng saja. Pada suatu hari, ketika ia agak kendor, maka seluruh kebiasaan keluarganya akan dipraktekkan. Sebab ia merasa bertengkar dan berkelahi itu sangat biasa, sangat mudah. Nah, saat itu Anda akan dibuat kewalahan. Sebab itu sebelum Anda memutuskan untuk menikahinya, Anda harus meninjau dulu keadaan latar belakang keluarganya. Apakah Anda menyukai atau tidak? Kalau keadaannya tidak benar, janganlah Anda mengharap ia kelak menjadi seorang yang terkecuali. Sebab kebiasaan atau karakter orang sukar diubah. Yang kelima adalah mengenai umur. Menurut pendapat umum, memang wanita matangnya lebih dini daripada pria. Karena itu jika ingin menikah ditinjau dari segi jasmani, lebih cocok jika usia pria lebih tua 5 sampai 8 tahun. Sebab hal tersebut sesuai dengan kedinian yang saya katakan tadi. Ini ditinjau dari segi umur jasmani. Pada pihak lain, manusia mempunyai usia mental. Boleh jadi seseorang sudah dewasa pada fisiknya, mentalnya masih sangat muda. Usia fisiknya mungkin 30 tahun, namun usia mentalnya seperti orang yang baru berusia 20 tahun. Sebab itu, teristimewa di antara orang Kristen jika mental seorang saudara lebih dini matang daripada saudari. Usia saudari lebih tua sedikit tidak menjadi soal. Ditinjau dari umur jasmani, memang lebih baik saudara lebih tua daripada saudari. Tetapi ditinjau dari umur mental, umur saudari lebih tua pun baik juga. Di dalam hal ini, kita tidak dapat menetapkan bagi saudara-saudari. Mereka sendirilah yang harus menentukan, mempertimbangkan. Karena itu saudari, mengenai aspek umur, kita bisa fleksibel. Kita tidak mempunyai peraturan yang kaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau merahmati kami. Engkau berdaulat atas hidup kami, bahkan atas pasangan hidup kami. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar bisa menjadi penuntun yang menguatkan kami agar kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Berilah kami hikmat di dalam kami memilih pasangan atau jodoh hidup kami. Supaya setiap pilihan kami atas jodoh atau pasangan kami bukan berasal dari pandangan hikmat kami sendiri, melainkan berasal dari hikmat-Mu dan pandangan-Mu. Tuhan, kami mengakui kami banyak kelemahan, kami bisa salah. Kami mohon Tuhan membelas kasihani dan mohon Tuhan campur tangan di dalam hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Anda.